Shalom Alaikum. Kita mau membahas mengenai transmisi dan interpretasi. Dan hal pertama yang akan saya sampaikan adalah saya mau bertanya, bahkan nanti menggugat istilah 3 pilar. Saya membuat suatu gambaran dengan meja 3 kaki. Dan saya menggugat 3 pilar. Oh tenang saudara, saya tidak menggugat Alkitab, tidak menggugat tradisi, tidak menggugat magisterium, tetapi saya menggugat istilahnya. Dan saya sekaligus memperkenalkan istilah 2+1. Kurang lebih ringkasannya seperti ini. Kita akan uraikan nanti, tapi saya kenalkan sejenak seperti ini. Menurut KGK 82 dan 85, gereja punya 2 fungsi terhadap wahyu ilahi. Yang pertama, meneruskan wahyu ilahi melalui Alkitab suci dan tradisi suci. Yang kedua, menjelaskan wahyu ilahi dengan magisterium gereja. Alkitab suci dan tradisi suci itu setara, sementara magisterium tidak setara. Itulah kenapa saya menyebutnya 2+1. Nah, di dalam istilah bahasa Latin, KGK dalam bahasa asli yaitu bahasa Latin, meneruskan itu bunyinya transmissio. Transliterasinya transmisi tentu saja. Menjelaskan itu bunyi aslinya interpretatio atau transliterasinya interpretasi. Inilah kenapa saya memberi istilah 2+1. Kalau digambarkan relasinya, tadi ini di gambar yang sekarang Anda lihat, ini fungsinya. Gereja berfungsi untuk mentransmisikan dan berfungsi untuk menginterpretasikan. Alkitab suci, tradisi suci, dan magisterium bagaimana hubungannya? Hubungannya seperti ini, 2+1. Sebab apa? Sebab magisterium tidak setara dengan tradisi suci dan Alkitab suci. Tradisi suci dan Alkitab suci setara. Tetapi magisterium tidak. Kenapa? Karena magisterium melayani tradisi suci dan Alkitab suci. Saya ulangi, karena magisterium melayani Alkitab suci dan tradisi suci. Maka saya memberi istilah 2+1. 2+1 kan sama dengan 3. Itu apa bedanya kalau demikian? Apa bedanya 2+1 dengan 3? Ini kan hanya main-main kata. Tunggu sebentar. Saya tidak sedang main-main kata, tetapi saya sedang mau mendudukan perkara persis seperti yang gereja maksudkan. Saya beri gambaran dalam bahasa Jepang jelas dan gampang. Silahkan lihat. Ini ada 2 manusia dan 1 anjing. Memang kalau dilihat sekilas yaitu jumlahnya 3. Berarti laki-laki 1, perempuan 1, anjing 1 kan 3. Tetapi kalau kita perhatikan lebih jauh, mereka tidak bertiga, tapi mereka ber2+1. Mereka ini dalam gambar 2+1 karena tidak setara. Inilah yang saya lukiskan dengan gambar ini untuk menggambarkan tradisi suci dan Alkitab suci setara bagaikan 2 manusia ini. Magisterium tidak setara bagaikan 1 anjing yang ada di sini. Saya mulai dari transmisi. Transmisi ini saya ambil oper langsung dari istilah bahasa Latinnya transmissio. Transmissio. Kita akan lihat. Kita membuka dalam KGK 82. KGK 82 berbunyi, dengan demikian maka gereja yang dipercayakan untuk meneruskan dan menjelaskan wahyu, menimba kepastiannya tentang segala sesuatu yang diwahyukan, bukan hanya melalui kitab suci. Saya memberi garis bawah yang pertama, bukan hanya melalui kitab suci. Dengan ini, gereja Katolik menolak sola scriptura. Bukan hanya melalui kitab suci. Hanya itu sola, kitab suci atau Alkitab scriptura. Kalau bukan hanya kitab suci, artinya non sola scriptura. Berarti dengan ini gereja Katolik menyatakan posisinya, ajarannya yang menolak sola scriptura. Garis bawah yang kedua, saya beri warna kuning. Mari perhatikan kalimat yang awal. Gereja yang dipercayakan untuk meneruskan dan menjelaskan wahyu. Nah, di sini saya pendekkan lagi. KGK 82 menyatakan gereja meneruskan
dan menjelaskan wahyu. Selalu kalau KGK menyebut kata gereja tanpa embel-embel, selalu yang dimaksud adalah gereja Katolik. Menurut KGK 82, gereja Katolik punya dua fungsi. Yang pertama adalah meneruskan, yang kedua adalah menjelaskan. Nah, disitulah kita perlu bertanya, bagaimana caranya gereja meneruskan wahyu? Yang kedua, kita pun bisa bertanya, bagaimana gereja menjelaskan wahyu? Istilah meneruskan aslinya transmisio. Istilah menjelaskan aslinya interpretatio. Mari sekarang kita dudukan perkara yang sering kabur ini. Saya menjanjikan kepada saudara-saudari pendengar semuanya untuk membuat perkara ini menjadi clear. Karena apa? Karena orang Katolik kadang tidak tahu mengenai tiga hal ini. Ketika sudah tahu mengenai tiga hal ini, bingung mengenai hubungan satu dengan yang lain sehingga ketiganya menjadi kabur. Maka ketika ada istilah tiga pilar, orang mencampurkan ketiganya seakan-akan itu setara. Ketika ketiga-tiganya disebut hanya tiga begitu saja, lalu menjadi kabur. Orang bingung, mana Alkitab, mana tradisi, mana magisterium. Kalau disuruh membuat contoh, orang kebingungan juga. Saya berjanji akan membuat Anda clear, jelas sekali mengenai persoalan ini. Wahyu Allah diturunkan dalam dua bentuk, tradisi suci dan Alkitab suci. Itulah yang dinamakan fungsi transmisi. Gereja menjalankan fungsi transmisi melalui tradisi dan Alkitab. Apa maksudnya? Transmisi dari kata transmisio, artinya meneruskan. Berarti gereja Katolik meneruskan wahyu ilahi dalam dua cara. Meneruskan itu maksudnya apa? Tanda petik, ya memberikan mentah-mentah begitu saja. Alkitab itu seperti itu ya terus diberikan aja, sudah nggak ditambah, nggak dikurang, seperti itulah. Itu artinya meneruskan. Meneruskan berarti apa yang diterima dari Tuhan, kemudian diberikan terus nyambung dari zaman ke zaman. Itulah artinya meneruskan. Apa yang diterima dari Tuhan, diteruskan. Kita sudah lihat perkara ini tercatat dalam 2 Tesalonika 2 ayat 15. Kita sudah pernah membahas panjang lebar mengenai ini. Jadi itulah cara gereja meneruskan fungsi transmisi. Dan itu jelas sekali kalau kita membuka ayatnya. Ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, lisan maupun tertulis. Pertanyaan selanjutnya, kenapa Rama mengatakan itu transmisi? Apakah istilah ini bisa dipertanggungjawabkan? Ini Rama membuat istilah sendiri ngarang-ngarang ya? Oh, tidak begitu Ferguso. Justru saya di awal tadi menggugat istilah tiga pilar karena mau memperkenalkan istilah yang lebih tepat sesuai dengan katekismus Gereja Katolik. Saya tidak bermaksud sok pinter sendiri. Saya juga tidak bermaksud menyalahkan Anda yang menggunakan istilah tiga pilar, tidak. Tetapi saya menggugat istilah tiga pilar karena dua alasan. Alasan pertama, istilah tiga pilar tidak tercantum dalam katekismus. Berarti Gereja Katolik sendiri di dalam rumusan ajarannya tidak menggunakan istilah tiga pilar. Alasan yang kedua, istilah tiga pilar membuat rancu. Artinya apa? Artinya seakan-akan menyamakan kedudukan ketiganya sebagai setara. Tadi ingat gambaran meja dengan tiga kaki yang setara tadi. Berarti istilah tiga pilar membuat rancu. Membuat bayangan orang menjadi berbeda dan bahkan cenderung menjadi kurang tepat. Bukan salah istilah itu, tetapi tidak persis menggambarkan. Kembali ke sini. Apakah Rama bisa mempertanggungjawabkan kalau istilah ini benar? Saya bisa pertanggungjawabkan. Mari kita lihat katekismus dalam bahasa aslinya. CCE 82. Ini katekismus dalam bahasa Latin. Inde sequitur ut ecclesia qui revelationis transmissio et interpretatio sunt commise. Nah, perhatikan. Saya memberi warna kuning di sana. Di situ, saudara-saudari, terdapat istilah transmissio et
interpretatio. Artinya, istilah ini justru yang disebut di dalam katekismus Gereja Katolik. Sayangnya memang istilah ini tidak dipopulerkan, transmissio et interpretatio. Silakan lihat bahasa Inggrisnya. Kalau Inggris kurang lebih semua orang tahulah. Anda melihat di situ transmission and interpretation. Lalu ke dalam bahasa Indonesia, itulah yang diterjemahkan meneruskan. Jadi meneruskan dan menjelaskan, yang tadi awal kita bahas, bunyi bahasa Latinnya transmissio et interpretatio. Berarti istilah ini dapat dipertanggungjawabkan. Kalau kita bahasa Indonesiakan secara literal, berarti transmisi dan interpretasi. Nah, KGK 82 itu menggemakan ayat Alkitab. Maksudnya apa? Maksudnya adalah KGK 82 ini bukan disusun begitu saja, tetapi disusun menggunakan ayat-ayat Alkitab. Salah satunya saya katakan 1 Korintus 11:23. Yang telah ku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Perhatikan, yang telah ku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Rasul meneruskan wahyu kepada umat. Itulah yang dinamakan transmissio. Ada ayatnya. Mana ayatnya? 1 Korintus 11:23 ini. Ayat yang lain mana? 2 Tesalonika 2 ayat 15. Nah, itulah ayatnya. Maka istilah transmissio sangat dapat dipertanggungjawabkan. Berarti KGK 82 menggambarkan Gereja Katolik punya fungsi transmisi, artinya meneruskan wahyu dalam dua bentuk, yaitu tertulis dan lisan, Alkitab suci dan tradisi suci. Sekarang kita bahas magisterium. Inilah yang disebut fungsi interpretasi. Interpretasi itu maksudnya apa? Gereja Katolik menjelaskan tradisi dan Alkitab yang ada kalanya belum jelas. Ketika gereja menjelaskan isi Alkitab, itu namanya fungsi interpretasi. Tradisi suci juga perlu dijelaskan, karena banyak hal kadang-kadang belum jelas. Memang banyak yang jelas, tapi juga banyak yang belum jelas. Inilah di sini yang dinamakan fungsi interpretasi. Gereja Katolik menjelaskan keduanya. Berarti magisterium tidak setara dengan tradisi dan Alkitab karena magisterium melayani keduanya dalam arti memperjelas, membuat eksplisit, membuat lebih terang apa yang belum terang di dalam Alkitab dan tradisi suci. KGK 85. Adapun tugas menafsirkan secara otentik sabda Allah yang tertulis atau diturunkan itu dipercayakan hanya kepada wewenang mengajar gereja yang hidup, yang kewibawaannya dilaksanakan atas nama Yesus Kristus. Kalau dalam teks Latin, maka istilah yang dipakai jelas sekali. Munus authentice interpretandi verbum Dei, perhatikan di sini, interpretandi. Interpretandi berarti menafsirkan, interpretasi, verbum Dei. Apa itu verbum Dei? Verbum artinya sabda atau firman, Dei itu Allah, sabda Allah. Nah, kalimat selanjutnya jelas sekali, perhatikan. Scriptum, tertulis, Alkitab artinya vel atau traditum, traditio. Nah, jadi kalau kita membuka teks aslinya di dalam bahasa Latin sebenarnya jelas. Maka terjemahannya itu kalau kita mau terjemahkan harfiah sebenarnya harfiah lurus-lurus dapat dikatakan tugas menafsirkan sabda Allah dalam Alkitab atau tradisi. Nah gitu. Kemudian ada kata ecclesiae magisterio. Inilah yang menjadi istilah teknis magisterium. Ecclesiae magisterio, wewenang mengajar gereja. Berarti apa yang ditafsirkan? Scriptum vel traditum. Alkitab dan tradisi. Itulah kenapa saya menyebut fungsi interpretasi. Kalau kita melihat dalam teks terjemahan bahasa Inggris lebih mendekati bunyi aslinya. Interpretation of the Word of God. Written form, bentuk tertulis berarti Alkitab, dan dikatakan
form of tradition. Nah, berarti bunyinya adalah menafsirkan sabda Allah dalam Alkitab atau bentuk tertulis dan dalam tradisi. Nah, terjemahan bahasa Indonesia diturunkan ini agak membuat misleading sebenarnya. Ternyata gereja mempunyai fungsi interpretasi terhadap apa? Alkitab dan tradisi suci. KGK 85 tidak dibuat begitu saja dengan merumuskan ngarang-ngarang dan ngawur, tetapi KGK 85 menggemakan ayat Alkitab. Mana ayatnya? Ayatnya ada di 2 Petrus 1 ayat 20, saudara. Dan ternyata memang fungsi interpretasi itu ada ayatnya, saudara. Tuhan kasih kepada kita, saudara. Haleluya, saudara. Katakan haleluya, saudara. Amin, saudara. Katakan amin yang setuju, saudara. Amin, katakan amin. Haleluya, saudara. 2 Petrus bab pertama ayat 20. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Berarti kalau ada kelompok-kelompok, ada sekte-sekte, atau ada orang-orang yang berpendapat bahwa kita semua boleh menafsirkan Alkitab sendiri-sendiri karena kita dinaungi oleh Roh Kudus, haleluya, saudara. Berarti sekte atau kelompok atau orang yang membolehkan setiap orang menafsirkan Alkitab sendiri dengan alasan atau dalih bahwa kita dinaungi Roh Kudus, melawan Alkitab atau tidak sebenarnya? Melawan Alkitab. Karena Alkitab sendiri mengatakan kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Saudara, Anda katakan haleluya, saudara. Inilah yang dalam bahasa Latin tadi dikatakan interpretatio, interpretasi. Yang kedua di dalam praksis apostolon. Jadi dalam Kisah Rasul 8 ayat 30-31 ini konteksnya adalah sida-sida Ethiopia pulang dari Yerusalem naik kereta kuda waktu itu, kemudian membaca kitab Nabi Yesaya. Kemudian memanggil Filipus naik, kemudian Filipus bertanya, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Sida-sida itu menjawab, bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Kemudian diceritakan Filipus membimbing sida-sida itu mengartikan isi ayat-ayat yang dibaca itu. Artinya ketika gereja Katolik mengatakan, tidak semua orang bisa menafsirkan karena tidak bisa ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Harus ada yang apa? Membimbing. Dan yang membimbing kita adalah magisterium. Itulah fungsi interpretasi yang mengartikan wahyu ilahi dalam dua bentuk, Alkitab suci dan tradisi suci. Makin ke sini kalau dengan demikian, pengajaran gereja Katolik makin terlihat pertama masuk akal, dan yang kedua, ajaran gereja Katolik makin terlihat bahwa punya landasan-landasan yang sangat kuat dalam Alkitab. Bukan ajaran bikin-bikinan, tapi ajaran yang otentik, diwariskan sejak zaman para rasul. Dan kembali ke sini, wahyu Allah diturunkan dua bentuk, itulah yang dinamakan transmisi. Transmisi meneruskan, gereja hanya meneruskan. Alkitab suci diteruskan begitu saja, tradisi suci diteruskan begitu saja. Tetapi ada kalanya, keduanya tidak jelas, belum jelas, maka gereja perlu menjelaskan. Itu yang namanya interpretasi. Selanjutnya, siapa magisterium itu secara konkret? Magisterium adalah wewenang mengajar gereja yang menjelaskan. Lalu konkretnya bentuknya di mana, Pak? Di mana konkretnya, bentuknya apa, dan sebagainya. Mana, Pak? Siapa magisterium itu, Pak? Di mana kita mendapatkan pengajaran mengenai itu? Menurut Katekismus Gereja Katolik 85, dalam versi asli bahasa Latin dikatakan nempe episcopis in communione cum Petri successore Romano episcopo. Terjemahan harafiahnya hanya dikatakan seperti ini, kira-kira berbunyi, nempe itu berarti tentulah uskup-uskup dalam persekutuan dengan penerus Petrus, yaitu uskup Roma. Kemudian terjemahan bahasa Inggris membuat
penerjemahan yang lebih panjang supaya jelas. Ini artinya tugas menafsirkan dipercayakan kepada uskup-uskup dalam persekutuan dengan pengganti Petrus, yaitu uskup Roma. Sayangnya, terjemahan di dalam bahasa Indonesia teks ini hilang. Padahal itu bagian penting yang menjelaskan siapa itu magisterium. Menurut KGK 85 dikatakan, magisterium itu adalah para uskup dalam persekutuan dengan penerus Petrus, uskup Roma. Jadi bukan satu orang, tetapi para uskup seluruh dunia, tetapi dalam persekutuan dengan penerus Rasul Petrus dengan uskup Roma. Berarti bukan hanya uskup Roma, tapi juga bukan hanya para uskup. Bahasa gampangnya, para uskup seluruh dunia tanpa uskup Roma bukan magisterium. Uskup Roma tanpa para uskup seluruh dunia juga bukan magisterium. Jadi magisterium mengandung dua unsur, yaitu uskup Roma sebagai penerus Petrus, pengganti Rasul Petrus, plus seluruh uskup sedunia. Itulah magisterium. Konkretnya, Bapak Paus sendiri bukan magisterium, uskup-uskup sendiri bukan magisterium, tetapi uskup-uskup dalam persekutuan dengan Bapak Paus, yaitu uskup Roma, yaitu penerus Petrus, itulah magisterium. Berarti interpretasi atau menjelaskan Alkitab tidak pernah dipercayakan hanya kepada orang per orang. Tradisi suci contohnya adalah Irenaeus yang meriwayatkan kisah tentang Markus yang menulis sebuah Injil berdasarkan ajaran Petrus. Irenaeus menceritakan bagaimana sampai terjadinya Injil yang kita sebut Injil Markus itu, yang Markus menulis ajaran dalam Injil itu berdasarkan khotbah Petrus. Ini contoh tradisi suci. Yang nyambung dengan itu, contoh Alkitab suci bahwa faktanya kita punya Injil tertulis yang dinamai Injil Markus. Meskipun di dalam teks Injil Markus itu penulisnya tidak mencantumkan namanya sendiri dalam kitab yang ditulisnya itu. Itu berbeda dengan misalnya surat Roma dari Paulus, nah gitu ya, surat Korintus dari Paulus dan beberapa surat yang lain. Tetapi Injil Markus tidak mencantumkan ini ditulis oleh Markus, tidak dicantumkan dalam arti nama si pengarang. Tapi tahunya dari mana? Dari Irenaeus. Itu contoh. Berarti kita di sini sudah punya dua contoh yang terkait erat. Tradisi suci berarti contohnya Irenaeus yang membuat riwayat tentang Injil Markus. Alkitab suci contohnya faktanya ada Injil bernama Injil Markus. Kemudian sekarang contoh mengenai magisterium yang mana? Magisterium tadi fungsinya apa? Menjelaskan yang ada kalanya belum jelas. Nah, disinilah gereja menetapkan kanon Alkitab. Karena apa? Kan sebelumnya belum jelas. Injil Markus itu bagian dari Alkitab atau bukan, Pak Firdi? Bagian dari Alkitab. Tetapi sebelum gereja menetapkan kanon itu sudah jelas atau belum? Belum. Maka gereja perlu membuat menjadi jelas atau tidak? Ya, itulah kenapa tadi di bagian awal saya mengatakan magisterium itu memperjelas sesuatu yang belum jelas di dalam tradisi suci maupun Alkitab suci. Maka contohnya jelas, yaitu kanon Alkitab. Dengan kanon Alkitab, gereja membuat jelas apa yang belum jelas. Injil Markus bagian dari Alkitab atau bukan? Dengan kata lain, Injil Markus masuk dalam khasanah wahyu Allah atau bukan? Dengan kanon menjadi jelas. Oh, berarti Injil Markus statusnya wahyu ilahi. Karena Injil Markus masuk di dalam Alkitab suci. Berarti itu contoh magisterium. Dan tiga-tiganya saya gabung begini. Irenaeus meriwayatkan tadi contoh tradisi suci. Fakta bahwa ada Injil tertulis namanya Injil Markus, contoh Alkitab suci. Tetapi keduanya belum jelas. Sampai saat gereja menetapkan kanon Alkitab dengan mengatakan Injil Markus bagian dari Alkitab. Berarti Injil Markus bagian dari wahyu ilahi. Saya sengaja membuat contoh ini yang nyambung ketiga-tiganya sehingga Anda gampang membayangkan. Intinya apa? Magisterium memperjelas, menjelaskan apa yang belum jelas baik dalam tradisi suci maupun dalam Alkitab suci.
Maka kalau digambar seperti itu dari atas menjadi jelas. Injil Markus kan termasuk wahyu ilahi. Tetapi apakah sejak semula sudah jelas bahwa itu wahyu ilahi? Sebelumnya Injil Markus kan belum jelas bahwa itu termasuk wahyu ilahi atau bukan. Saat jelasnya kapan? Setelah ditetapkan oleh magisterium sebagai Alkitab. Kalau mempelajari seperti ini lalu kita menjadi jelas bahwa Alkitab itu sendiri pun diperjelas. Ini termasuk Alkitab. Ini masuk wahyu ilahi. Kayak gitu kok masih mau ngomong sola scriptura. Alkitab tuh pernah tidak jelas batasnya apa. Haleluya, saudara. Nah, ini contoh yang saya sengaja buat dengan menyambungkan ketiganya supaya Anda mengetahui persis duduk perkaranya. Banyak hal tradisi Alkitab magisterium dibahas, tetapi tidak terlalu terang. Semoga pembahasan saya membuat Anda terang. Oh, itu ternyata kaitannya satu dengan lain. Oh, itu contoh konkretnya. Jadi kalau sekarang Anda bilang, oh terima kasih, berarti saya berhasil membuat perkara yang sering buram ini menjadi clear. Karena memang Katkit itu punya tagline, Jepang, jelas dan gampang. Membahas iman Katolik, sudut pandang Katolik dalam bahasa jelas dan gampang. Semoga ini memperjelas kedudukan masing-masing dan juga relasinya satu dengan yang lain. Epilog. Terakhir, saya mengutip KGK 82. Maka dari itu keduanya, baik tradisi suci maupun kitab suci, harus diterima dan dihormati dengan cita rasa kesalehan dan hormat yang sama. Maka dikatakan di sini keduanya, yaitu apa? Tradisi suci dan kitab suci, dan kedua-duanya itulah cara gereja menyalurkan wahyu. Wahyu ilahi disalurkan gereja dalam dua bentuk, traditio dan scriptura, dan dua bentuk itulah yang dinamakan cara gereja membuat transmisi wahyu, meneruskan wahyu. Meneruskan, berarti tidak mengutak-atik, begitu saja diteruskan. Tapi kemudian yang kedua, tugas menafsirkan Alkitab secara otentik ada pada magisterium. Itu rujukannya KGK 85. Jadi sebenarnya sekarang ini kita hanya membahas 2 poin dalam KGK 82 dan 85. Saya hanya membuat lebih jelas, lebih clear. Baik ketiga-tiganya dalam hubungan satu dengan yang lain, maupun contoh-contoh konkret sampai pada keterangan siapa persisnya magisterium itu.